Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, jamaah Surabul Jannah dan warga komplek Dinasti Indah yang kami muliakan dan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur, berterima kasih kehadirat Allah atas segala nikmatnya. Allah berikan kepada kita kesehatan, berikan kekuatan, termasuk kesempatan. Alhamdulillah, kita sudah sempat melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Pembahasan kita pagi hari ini adalah tentang sholat Jumat. Ya, kita kan sudah selesai tentang wudu, tayamum dan seterusnya. Terakhir kemarin masalah haid, khusus itu bagi perempuan. Nah, sekarang kita bicara tentang sholat Jumat. Ini perkara yang di dalamnya kalau masalah sholatnya ya, masalah sholat Jumat, masalah khutbah itu banyak nanti pandangan para ulama fikih. Tapi pembahasan kita hari ini kita memulai dengan mungkin banyak tentang keutamaan ya, sehingga pembahasan ini bermanfaat bagi perempuan maupun khususnya bagi para kaum laki-laki. Masalah sholat Jumat wa summiyat ya Jumatun lijtima'in nasi 'alaha. Jadi kenapa diberi nama Jumat? Ya karena pada hari itu berkumpulnya banyak manusia karena hari Jumat itu. Jadi jamaah artinya ya bersama-sama berkumpul, berhimpun. Wakilah ada juga yang mengatakan bahwa majumnya fi yaumiha minal khairi ya. Jadi di mana pada hari itu dikumpulkan ya semua kebaikan. Jadi disebut hari Jumat jamaah fi yaumiha minal khairi karena pada hari itu berkumpul kebaikan-kebaikan. Ya, ini juga menandakan bahwa hari Jumat ini adalah hari yang sangat istimewa ya, karena kebaikan di dalamnya banyak. Jadi kalau dibandingkan dari hari-hari yang lain pada satu pekan, maka Jumat itulah yang paling mulia ya, banyak sekali kebaikan. Nanti kita akan jelaskan hadisnya tentang penjelasan Rasulullah SAW mengenai kebaikan, keistimewaan pada hari Jumat ini. Wakilah ya ada juga yang mengatakan bahwa lianna khuliqa Adamu ya jumi'a fihi. Karena pada hari itu, pada hari Jumat adalah di mana Nabi Adam alaihissalam diciptakan dan di situ juga akan dikumpulkan ya. Au lijtima'i fihi ma'a Hawa fil ardi. Ya. Atau pada hari Jumat itulah dikumpulkan ya, dipertemukan dengan Hawa ya di muka bumi. Ya, kalau dalam sejarah yang populer kita ini adalah pertemuannya di bukit Jabal Nur atau di Arafah. Nah, itulah yang kita kenal sampai hari ini tempat wukufnya jamaah haji di Arafah. Jadi mengenal, kalau dalam pengertian bahasanya disitulah dipertemukan Nabi Adam alaihissalam dengan Hawa. Nah, itu peristiwa yang sangat bersejarah yang kemudian menunjukkan tentang kemuliaannya ya. Wa ismuha al-qadim fil jahiliyah yaum al-aruba. Nah, adapun nama hari Jumat ini kalau versi yang lama ya, dulu pada masa jahiliyah namanya hari Arubah. Arubah itu artinya
hari yang sangat agung, hari yang sangat mulia. Jadi pada zaman jahiliyah memang ada satu hari tertentu di samping hari-hari lainnya yang dianggap sebagai sebuah hari keagungan, ya, hari keistimewaan. Ya. Wakila yaumur rahmah. Ada juga mengatakan ya hari Jumat itu adalah yaumur rahmah. Jadi artinya hari di mana rahmat Allah Subhanahu wa taala sangat banyak dan menumpuk bagi kita. Nah, jadi inilah tentang pemberian nama sebagai hari Jumat, ya. Adapun mengenai sholatnya nanti dijelaskan ini, ya, karena ini masalah hukum. Tapi kita memulai dengan keutamaan di dalam kitab ini diberikan penjelasan juga, ya. Ya, sholatul Jumati fardu ain. Salat Jumat itu adalah fardu ain. Ya, yakfuru jahiduha disebutnya bidalil al-qat'i. Orang yang mengingkari tentang wajibnya salat Jumat itu adalah yakfuru kafir. Ya, kenapa? Karena ketegasan salat Jumat ini berdasarkan dalil yang qat'i. Ya, dalil qat'i itu artinya dalil yang tidak ada perbedaan pendapat sedikit pun dari para ulama mengenai wajibnya salat Jumat. Jadi kalau ada orang berpendapat bahwa salat Jumat itu tidak wajib, hanya sunat saja, nah itu kalau dalam penjelasan kitab ini ya termasuk bisa jadi kafir. Ya, kenapa? Karena dalilnya sudah qat'i, ya, mutawatir. Mutawatir itu lebih tinggi daripada hadis sahih. Jadi dalam Islam itu ada yang boleh ikhtilaf perbedaan pendapat bisa ditolerir, tapi ada juga yang tidak bisa lagi ada pendapat lain karena itu udah kesepakatan. Kalau ada pendapat yang muncul setelah disepakati oleh para ulama dan sudah qat'i, maka itu bukan lagi perbedaan, itu namanya penyimpangan. Ya, jadi jangan juga hanya gara-gara oh ini kan perbedaan pendapat. Nah, ini masalah agama, bukan masalah politik. Ya, kalau masalah politik ya yang namanya perbedaan itu hal biasa. Wahia fardu mustaqilun laisa badala min az-zuhr. Jadi salat Jumat itu ya fardu yang berdiri sendiri, ya, bukan sebagai pengganti dari salat zuhur itu. Nah, ini wahia akadu min az-zuhri. Salat Jumat ini adalah lebih mulia daripada salat zuhur. Ya, lebih mulia, lebih bagus daripada salat. Bal hiya afdalus salawat. Bahkan salat Jumat ini dari seluruh salat yang ada, salat Jumat yang paling mulia, Ya, wa yaumuha afdal ayyam. Pada hari Jumat itu adalah hari yang paling sangat mulia. Ya, wa khairu yauma talafi syamsu. Ini penjelasannya. Ini ada dirinci semua di sini nih. Tapi nanti hadisnya sampaikan. Jadi dari seluruh hari di mana pada hari itu terbit matahari, yaumun talafi syamsu adalah hari Jumat itu yang paling mulia. Yu'tiqullahu fihi sittami'ati alfa atika minan nar. Nah, jadi pada hari Jumat itu Allah membebaskan 600.000 ya orang yang masuk neraka. Jadi orang ini kena sanksinya itu adalah masuk neraka. Setiap hari Jumat Allah membebaskan 600.000. Ya, inilah kesempatan bagi kita yang kita sudah banyak keluarga kita sudah meninggal, orang tua kita, guru-guru kita, atau siapalah yang kita sayangi dan terhadap saudara-saudara kita itu berdoa pada hari Jumat untuk dibebaskan dari api neraka. Allah akan membebaskan setiap hari Jumat itu 600.000. Ada penjelasan dalam kitab ini. Mamata fihi kataballahu lahu ajra syahidin. Orang yang meninggal pada hari Jumat, ya, ataupun malam Jumat, ada juga penjelasan nanti. Allah akan mencatat baginya pahala, ya, seperti orang mati syahid. Ya, jadi
orang yang meninggal pada hari Jumat dan atau malam Jumat itu satu keistimewaan tersendiri ya. Ya, banyak orang mau meninggal pada hari Jumat tapi tidak bisa karena memang belum ditakdirkan. Gitu. Ya, itu satu keistimewaan. Ya. Termasuk dia akan ya dijaga ya wakaf natal qabri dan dijaga dari fitnah kubur. Ya. Ya. Wa dalilu fadli yaumi hadis ayat. Adapun dalilnya ini macam banyak hadisnya yang dikemukakan di sini. Nah, misalnya ini tadi yang disampaikan dalam kitab ini tentang keutamaan. Nah, penjelasannya di dalam hadis pertama adalah hadis riwayat Ibnu Majah ya, dari Lubana bin Abdul Munzir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna yaumal jum'ati sayyidul ayyam." Ya, bahwa hari Jumat itu adalah sayyidul ayyam, penghulunya ya, punggawa. Punggawa. Jadi artinya sayyidul penghulu ya dialah yang paling tinggi dibanding daripada hari-hari yang lainnya. Wa azamu 'indallahi, ya di sisi Allah di Jumat itulah yang paling agung. Wa huwa azamu 'indallahi min yaumil adha wa yaumil fitri. Kalau dibandingkan dengan hari Adha, Yaumul Idul Adha, harinya hari Adha dan hari Idul Fitri juga, hari Jumat tetap masih jauh lebih mulia. Nah, jadi kan ada 3 hari raya tuh. Hari raya pada waktu Jumat, yang kedua hari raya pada waktu Idul Adha, yang ketiga hari raya pada waktu Idul Fitri. Ternyata pada hari Jumat itu masih jauh lebih mulia dibanding daripada 2 hari raya ini. Ya. Fihi khamsu khilal. Pada hari Jumat ini ada 5 perkara besar yang terjadi. Yang pertama, khalaqallahu fihi Adam. Ya, pada hari Jumat itu Allah menciptakan Nabi Adam alaihi salam. Yang kedua, wa ahbatallahu fi Adam ilal ardh. Pada hari Jumat itu Allah juga menurunkan Nabi Adam ke bumi. Ya, setelah di surga. Wa fihi, yang ketiga, pada hari Jumat itu tawaffallahu Adama. Ya, Allah mewafatkan Nabi Adam alaihi salam. Yang keempat, wa fihi, pada hari Jumat, sa'atun la yas'alullaha fiha al-'abdu syai'an illa a'tahu ma lam yas'al haraman. Nah, yang keempat, pada hari Jumat itu ada satu waktu ya, ini satu namanya mustajabah ya, waktu berdoa yang cepat diterima di sisi Allah. Tidak ada seseorang hamba yang bermohon, berdoa, minta sesuatu kepada Allah illa atahu, kecuali Allah akan memberikannya. Itu pada hari Jumat itu. Ya, malam yasal haraman, selama dia tidak meminta sesuatu yang dilarang di dalam agama. Ya, jadi meminta satu kebaikan. Yang kelima, wa fihi taqumus saatu. Ya, pada hari Jumat itu terjadi hari kiamat. Jadi kalau bukan hari Jumat kita masih aman ya. Tapi kalau udah hari Jumat, itu hati-hati. Ya, karena itu udah pasti. Ini yang menjelaskan bukan ahli sejarah, bukan ahli futurologi, bukan ahli peramal, tapi ini adalah hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan, dan itu kita yakini pasti kebenarannya. Ma min malakin muqarrabin wala sama'in wala ardin wala riyahin wala jibalin wala bahrin illa hunna ya yusbikna mi yaumil jumu'ah. Jadi tidak ada malaikat yang yang dekat dengan Allah. Wala samai, dan tidak ada langit, bumi, termasuk angin, gunung, laut dan seterusnya, semua daratan ini, kecuali pada hari Jumat itu lagi sedang ada rasa kekhawatiran ya. Jadi semuanya merasa karena keagungan dari
hari Jumat itu. Inilah keistimewaan, ya, keistimewaan. Begitu juga dalam hadis yang lain, ini bersumber dari kalau tadi ini bersumber dari Lubanah bin Abdul Munzir. Yang ini hadis riwayat Abu Daud, ya, bersumber dari Abu Hurairah. Ya, tapi ini hampir saling menjelaskan antara satu dengan lain karena hampir sama. Ya. Kalau di hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu yaumin tala'at bihi syamsu yaumul jum'ati. Ya. Jadi sebaik-baik hari di mana matahari terbit adalah hari Jumat. Ya, kalau tadi kan sayyidul ayyam, ya, penghulunya, ya, punggawanya. Kalau di sini katakan sebaik-baik hari adalah hari Jumat, ya. Ya, fihi khuliqa Adam, dalamnya Nabi Adam diciptakan. Sama tadi Nabi Adam diturunkan ke bumi, wa fihi tiba alaihi. Pada hari Jumat juga Allah menerima tobatnya Nabi Adam. Ya, itu yang doa yang sering kita baca itu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu salah satu doa yang dibaca Nabi Adam alaihi salam, dan doa itu diperkenankan diterima tobatnya Nabi Adam pada hari Jumat, ya. Wapi mata sama tadi pada Jumat wafat, dan pada hari fihi taqumus saah, ya, pada hari Jumat juga terjadi hari kiamat sama. Wa ma min dabbatin illa wa hiya musikhatu yaumal jumu'ah. Jadi tidak ada seekor binatang melata punya ad di permukaan bumi ini, ya, musikhatu yaumal jumu'ah, itu menunggu-nunggu pada hari Jumat itu. Min hina tusbihu hatta tatlu asy-syamsu, ya, syafaqan minas sa'ah, ya. Jadi tidak ada seekor binatang melata pun di muka bumi ini pada hari Jumat, sejak mulai pagi ini terbit matahari, ya, sampai nanti pada pagi itu, ya, sampai matahari terbenam itu, ya, kecuali dia merasa takut, ya, pada hari Jumat, kecuali illal jinna wal insan, kecuali jin dan manusia yang tidak takut. Karena memang kita manusia ini bandel-bandel, ya, kurang orang kalau masih berbuat maksiat pada hari Jumat itu memang betul-betul terlalu. Tapi inilah salah satu manfaat kita ngaji tentang fadilah keutamaan hari Jumat ini, mendorong, meningkatkan inspirasi dan motivasi kita supaya hari Jumat ini kita satu momentum yang sangat bagus dimanfaatkan, sekaligus yang menghindarkan diri dari hal-hal yang tidak sewajarnya, ya. Cuma kadang kalau dulu tapi kalau di pondok pesantren hari ini ya masih sama lah, karena kalau di pondok pesantren seluruh aktivitas itu kan dihentikan. Memang hari Jumat ini khusus hari ibadah, tapi kalau kita ini ya bekerja kayak seperti hari-hari biasa aja. Hari biasa, ya, apalagi baik pekerjaan di kantor, pekerjaan dinas, pekerjaan lain-lainnya. Nah, itu kadang-kadang hari Jumat pun kadang kita itu terlambat, ya, terlambat karena pekerjaan itu, ya, itu karena ya kita terikat oleh satu aturan. Tapi kalau di pondok pesantren yang sudah terbiasa bahwa hari Jumat itu hari libur, ya, libur. Libur salah satu manfaatnya memang dimanfaatkan untuk seperti ini, ya, beribadah, karena hari Jumat ini hari Jumat puncak ibadah kita sangat bahkan nanti sini akan dilipatkan penjelasannya. Nah, itulah kelebihannya, ya. Jadi yang takut, yang tidak takut ini memang cuma jin dan manusia. Ya. Ya, sama juga tadi ini bahwa pada hari Jumat ini ya tidak ada seorang hamba yang bermohon sesuatu yang kebaikan, ya, kecuali wa yusalli yas'alullah hajatan illa atahu iyyaha. Ya, tidak ada yang meminta satu hajatnya kepada Allah kecuali Allah akan memberinya. Ya, jadi hampir sama. Nah, begitu juga ini hadis bersumber dari Abu Musa al-Asy'ari, diriwayatkan oleh Imam Muslim.
Ya. Ya, ini masalah tadi kan disebutkan pada hari Jumat itu ada satu waktu yang sangat mustajab. Nah, ini penjelasannya ini. Abu Musa al-Asy'ari qala li Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar bertanya kepadaku, "Asamita abaka yuhadditsu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi sya'ni sa'atil Jum'ah?" Jadi kata Abdullah bin Umar, "Apa betul engkau mendengarkan dari ayahmu yang menceritakan bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai waktu yang mustajabah pada hari Jumat?" Ya, qultu, "Na'am, ya, betul. Sami'tuhu yaqulu, ayahku, saya mendengar dari ayahku ia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hiya ma baina ayyajlisal imamu ila an tuqda as-salatu." Jadi yang namanya waktu mustajabah pada Jumat itu adalah antara imam duduk, ya, maksudnya duduk ini di atas mimbar itu ila an tuqda as-salatu, sampai selesai dilaksanakan salat. Ini satu penjelasan ini, karena nanti juga ada yang menjelaskan di akhir waktu asar. Tapi yang paling masyhur juga ini. Jadi kalau imam sudah di atas mimbar, sampai masuk waktu selesai sholat, itulah waktu sangat istijabah, itu mustajab sekali di situ. Nah, itu doa yang kita panjatkan, ya, itu yang sangat singkat. Dalam hadis yang lain juga Nabi mengatakan waktu yang sangat afdal pada hari Jumat itu adalah waktu yang sangat sedikit. Nah, jadi kalau diperkirakan aja berapa lama khatib. Kalau khatibnya 30 menit, dihitung dari mulai. Kalau di sini kita kan khatib naik mimbar itu baru adzan. Setelah adzan, baru mulai. Baru jadi mulai adzan itu adzan yang kedua, itulah mustajab, jadi sangat sedikit. Nah, saya ingat karena di Pontianak masih ada, saya lihat beberapa tempat kalau di mimbar-mimbar itu biasa nadaan itu air botol, ya. Mungkin, ya Allah alam, ya, mungkin itu salah satu pandangan bahwa ketika botol itu ditaruh di mimbar di mana orang baca khutbah sebagai bentuk saat itu adalah mustajab. Jadi mungkin dititipkan situ sebagai bagian dari doa. Itu dari doa. Itu. Jadi dari doa yang diharapkan, karena itu mustajabah. Mungkin itu yang diambil berdasarkan hadis ini, bahwa waktu yang sangat mustajab itu adalah pada waktu imam, maksudnya imam ini khatib, ya, khatib sudah dulu di atas mimbar sampai selesai pelaksanaan sholat Jumat, itu adalah waktu. Nah, yang kedua, ini bersumber dari Jabir. Ini hadis riwayat Abu Dawud. An Jabir bin Abdullah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala yaumul jumu'ati sinta asyrata, ya, yuridu sa'atan la yujadu muslimun yas'alullah azza wa jalla syai'an illa atahu Allah azza wa jalla faltamisuha akhira sa'atin ba'dal asri. Ini juga, ya. Jadi kalau ini bersumber dari Jabir bin Abdullah, bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda bahwa hari Jumat itu terdiri dari 12 jam maksudnya. Tapi yang dimaksud di sini ada satu waktu yang tidak ada seorang muslim pun berdoa kepada Allah pada hari itu mengenai sesuatu hal kecuali Allah akan memberinya. Faltamisuha akhira sa'atin ba'dal asri. Maka segeralah mencarinya, mendapatkannya itu pada akhir, ya, waktu-waktu sesudah sholat asar. Nah, jadi kalau yang tadi ini kan antara duduk di atas mimbar itu sampai selesainya itu yang sangat sempit. Ada juga yang menyebutkan ba'da asar. Nah, ini juga ada satu amalan yang biasa dilakukan para ulama, bahwa
setelah salat asar di hari Jumat itu adalah waktu-waktu mustajab. Nah, termasuklah dalam penjelasan di sebagian para ulama bahwa kalau ada orang mau salat hajat, salat tasbih, nah itu kalau siang ya, itu biasanya di akhir. Tapi hari Jumat di ba'da asar, ya itu. Karena yang dilarang itu salat yang ini tidak ada ya. Tapi kalau ada ininya itu yang ada sebab-sebab. Jadi mungkin itu penjelasannya karena berdasarkan hadis ini. Ya. Yang berikut tentang kemuliaan dari Jumat ini adalah ini hadis riwayat Tirmizi bersumber dari Abdullah bin Amr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yamutu yaumal jum'ati aw lailatal jum'ati illa waqahu Allahu fitnatal qabri." Ya. Tidak ada seorang ya muslim yang wafat pada hari Jumat atau wafat pada malam Jumat kecuali Allah akan memeliharanya ya dari fitnah kubur ya, dari siksa kubur maksudnya ini. Bahkan ada yang menyebutkan yang kalau baca syarahnya di sini yang dimaksud fitnah kubur ini pertama adalah siksa kubur. Yang kedua adalah pertanyaan mungkar dan nakir, marabbuka. Jadi kalau orang meninggal pada malam Jumat atau pada hari Jumat berdasarkan hadis ini Allah menjaga, artinya Allah membebaskan orang seperti ini. Inilah yang tadi dikatakan bahwa satu keistimewaan dari Jumat itu adalah terutama bagi orang yang meninggal pada hari Jumat itu dia mendapatkan pahala seperti orang mati syahid. Nah, kalau dalam hadis ini itu disebut sebagai orang yang dijaga ya, dipelihara oleh Allah dari siksa kubur. Maka satu keistimewaan orang yang meninggal pada malam Jumat atau pada hari Jumat itu. Apalagi kalau pada bulan Ramadan, itu lebih lagi itu. Karena itu punya keistimewaan khusus. Inilah satu kelebihan yang tidak ada pada yang lain-lainnya. Nah, termasuk kalau ini hadis bersumber dari riwayat Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i. Ini dalam kitab Al-Um. An Abdullah bin Abi Aufa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Bersumber dari Abdullah bin Abi Aufa bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsirus salata alayya yaumal jumu'ati fa inni uballighu wa asma'u." Ya, perbanyaklah salawat kepadaku pada hari Jumat karena sesungguhnya ya akan disampaikan kepadaku, akan tersampaikan. Wa asma'u, dan saya mendengarnya. Nah, itu kelebihannya. Jadi sholawat itu kan memang disunatkan pada setiap saat. Tapi secara khusus pada hari Jumat ada satu keistimewaan karena Nabi menjamin itu akan disampaikan langsung. Ya, sama dengan kita. Kalau kita kan baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu kan menyampaikan salam. Jadi kalau ada orang menyampaikan salam kepada kita kan disampaikan langsung. Oh, itu nyambung. Itu nyambung. Tapi kalau hanya menyampaikan tidak diberitahu langsung belum tentu sampai. Jadi orang yang beda ketika ada orang cerita sama kita tentang oh ya sama ketemu, tapi begitu disampaikan itu udah lain ceritanya. Nah, pada hari Jumat ini kata Rasulullah SAW akan tersampaikan kepadaku dan aku mendengarnya. Nah, itu kelebihannya. Itu pada hari Jumat. Wa yuda'afu fihi as-shadaqah. Dan pada hari Jumat itu juga sedekah dilipat gandakan. Ya, ini satu penegasan karena pada prinsipnya tidak ada kebaikan yang kita lakukan sekecil apapun itu kan pasti dilipat gandakan. Karena itu adalah bagian dari rahmat kasih sayang Allah. Baik kebaikan itu dalam bentuk ucapan, misalnya kita berzikir, ya baca subhanallah, baca alhamdulillah dan lain-lain, apalagi juga kebaikan dalam bentuk perbuatan. Nah, pada hari Jumat secara khusus ini itu ada pelipat gandaan. Ya, kan sama dengan kalau bulan Ramadan kan dilipat gandakan. Itu menunjukkan satu keistimewaan. Nah, ini kalau pada hari Jumat ya itu juga dilipat gandakan sedekah. Maka ya sebaiknya
Ya, kalau ada rezeki pada hari Jumat itu ya jangan dilewatkan. Masalah jumlahnya banyak, apakah 50, 20 ribu, 100 ribu, itu sih urusan lain lah. Tapi yang jelas jangan kosongkan, jangan kosongkan. Setiap hari Jumat itu sedekah, sedekah. Ya, tapi jangan juga nunggu. Kalau hari yang lain tidak usah lah. Ada orang perlu minta sumbangan, tunggu nanti hari Jumat kamu balik. Begitu hari Jumat uangnya hilang, uang tidak bisa sedekah. Jadi maksudnya di sini adalah di apa namanya ya, di khusus diperhatikan ya, jangan sampai kosong ya, jangan sampai kosong. Ini yang saya sering cerita baik dalam berbagai media, saya menulis di media-media sosial. Saya diajari ibu saya sejak saya kecil, saya belum sekolah karena dulu di kampung saya itu kalau setiap hari Jumat ibu saya itu datang ke rumah-rumah ulama, rumah kiai, bawa piring, bawa piring atau apalah namanya itu ya bahasa Indonesianya ya. Jadi di dalamnya itu ada beras, ada kue, ada beras, sambil bawa juga dulu ada daun sirih namanya itu ya. Jadi itu dibungkus beras dian itu, baru di dalamnya ada daun sirih, itu ada juga uang situ. Nah itu setiap hari Jumat, namanya tolak bala. Jadi setiap hari Jumat itu pergi mengunjungi rumah kiai ulama, dan saya dibawa sejak kecil, saya masih belum sekolah. Jadi dibawa, dan disitulah saya lihat setiap selesai baca doa itu ibu saya itu ngasih uang itu yang ada itu sedekah setiap hari Jumat itu. Ada memang seorang guru ya, katakanlah ustadz di kampung saya itu memang pada hari Jumat itu berdoa. Jadi ramai datang setiap hari Jumat. Nah, begitu juga kepada kiai-kiai ulama yang ini mengajarkan kitab-kitab kuning. Itu setiap hari Jumat dikunjungi itu, didoakan baru kasih sedekah. Itu yang selalu saya ingat itu sejak kecil sampai sekarang, dan itu saya amalkan. Jadi ini manfaatnya juga saya rasakan betul. Saya ya pergi sekolah dari Makassar sampai ke Jakarta saya sekitar 9 tahun. Namanya kehidupan Jakarta itu kan banyak preman yang kita setiap hari ke kampus pakai bis kota itu bergelantungan itu. Apalagi di terminal banyak preman dan segala macam. Nah, salah satunya yang saya amalkan itu adalah sedekah pada hari Jumat itu. Sedekah ya di terminal, siapalah, yang penting hari Jumat itu ada sesuatu yang kita keluarkan. Ya, kalau dalam kitab Tanqihul Qaul juga salah satu makna sedekah itu kan memang adalah tutup tadpol bala. Jadi juga termasuk menolak bala. Jadi itu betul. Jadi ada kebiasaan orang-orang tua di kampung yang secara khusus tidak menghafal hadisnya, tidak menghafal ayatnya, tapi beliau itu praktikkan. Itu namanya kearifan. Ya, kalau kita ini kan banyak hafal ayatnya, banyak hafal hadisnya, tapi kurang prakteknya. Orang-orang tua kita dulu tidak hafal ayat, tidak hafal hadis, tapi diamalkan. Itulah kelebihannya orang-orang tua dulu. Makanya orang-orang tua dulu kita itu jarang ada masalah, tidak pernah galau, ya, tidak masuk rumah sakit, tidak apa, panjang umurnya. Itu kearifan orang-orang tua yang saya kira hari ini perlu. Ya udah, sekarang udah banyak hilang. Nah, karena mungkin karena pada sibuk ya sibuk, orang tua sibuk, ustadz yang baca doa juga sibuk, jadi masing-masing sibuk, akhirnya baca doa sendiri-sendiri. Nah, saya kira ini salah satu penjelasannya tentang hari Jumat. Ini yang terakhir dari Aus bin Aus. Nah, ini ada beberapa riwayat yang harus seperti ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man iktasala yaumal jumati wa ghassala wa bakkara wa batakara wa dana wastama'a wa ansata kana lahu bi kulli khutwatin yahtuha ajru sanatin siyamuha wa qiyamuha." Jadi siapa yang mandi pada hari Jumat, ini juga kelebihannya, ini mandi Jumat. Ya, mandi Jumat. Membersihkan badannya dan bersegera pergi. Ini banyak untuk laki-laki ini. Dan bersegera pergi ke masjid, kemudian berdiam diri
dengan penuh konsentrasi mendengarkan khutbah, maka setiap langkah yang diajukan menuju ke masjid itu mendapatkan pahala seperti pahala setahun, ya, setahun puasa dan setahun dalam sholat malamnya. Ini luar biasa. Jadi sekali lagi informasi yang disampaikan Rasulullah SAW mengenai keutamaan pada hari Jumat ini, dan lebih khusus lagi sholat Jumatnya, terutama bagi laki-laki, yang mudah-mudahan menginspirasi dan memotivasi kita untuk semakin bersemangat bahwa yang namanya kebaikan Allah itu tidak ada putusnya dan sangat luas. Nah, terutama di hari Jumat berkumpulnya di mana banyak kebaikan. Inilah hadis yang menjelaskan tadi kesimpulan dalam kitab ini bahwa kenapa disebut hari Jumat hari perhimpunan, karena kebaikan-kebaikan pada hari itu terkumpul ada di situ. Nah itu ya, walaupun hari-hari yang lain juga tetap. Bahkan kalau berkaitan dengan puasa ya, ini tambah saja. Jadi kalau puasa itu kan tidak boleh kurang makruh. Kalau ada orang berpuasa khusus di hari Jumat itu makruh. Makruh. Kenapa? Wallahu alam. Tapi yang jelas mungkin supaya di hari Jumat ini banyak aktivitas-aktivitas yang lain, bisa juga karena sama dengan di Arafah itu kan, di Arafah tidak asal sunnah supaya sibuk beribadah. Jadi ya, jadi kalau hari Jumat itu orang berniat khusus puasa pada hari Jumat itu makruh. Tapi kalau berpuasa yang ada puasa sunat kebetulan pada hari Jumat itu tidak apa-apa. Misalnya contoh ya, kan kita disunahkan puasa itu pada hari tanggal 13, 14 dan 15 dalam hitungan tahun Hijriah. Nah, ya Bid namanya. Tapi kebetulan tanggal 13 atau 14, 15 itu pada hari Jumat, itu tidak apa-apa. Nah, jadi kena misalnya Kamis, Jumat, Sabtu, itu di dalamnya ada di Jumat, tidak apa-apa. Tapi kalau yang diniatkan secara khusus untuk hari Jumat itu jangan, sebaiknya tidak ya, karena memang aktivitas kita pada hari Jumat itu memang dihususkan untuk banyak ibadah lah, untuk yang lain. Saya kira ini sebagai pengantar lagi. Nanti berikutnya baru kita bicara tentang prosesi pelaksanaan sholat Jumat dan khutbah Jumat serta hukum-hukum yang terkait di dalamnya, yang di sini banyak pandangan para ulama yang mendorong kita punya pandangan dan wawasan yang lebih luas tentang sholat Jumat itu. Saya kira ini mudah-mudahan bermanfaat kepada kita dan ya sekali lagi bisa ya, membangkitkan semangat ya untuk semakin banyak berbuat kebaikan, terutama pada hari Jumat ini kita manfaatkan semaksimal mungkin. Saya kira itu, terima kasih dan mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.